Masa depan Emil Audero akhirnya kembali menjadi sorotan. Setelah beberapa bulan terakhir menjalani musim bersama Cremonese, kiper timnas Indonesia itu kini sudah kembali ke Como 1907. Namun bukannya mendapatkan kepastian soal masa depannya, Emil justru berada di persimpangan. Di satu sisi, Como masih memiliki kontraknya hingga 30 Juni 2028. Di sisi lain, persaingan untuk menjadi penjaga gawang utama di skuad Cesc Fabregas semakin ketat. Dan sekarang, nama Emil mulai kembali dikaitkan dengan sejumlah klub Italia. Bahkan yang terbaru, Juventus disebut ikut mempertimbangkan dirinya. Inilah yang membuat situasinya semakin menarik, karena jika benar peluang tersebut terbuka, Emil bisa saja meninggalkan Como dan kembali ke klub yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan awal karirnya. Tapi sebelum membahas Juventus, kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana perjalanan Emil dalam satu musim terakhir. Musim 2025-26 menjadi salah satu musim paling sibuk dalam karir Emil Audero. Ia dipinjamkan Como ke Cremonese dan dipercaya sebagai penjaga gawang utama. Hasilnya cukup menarik. Emil bermain sebanyak 34 pertandingan di Serie A dan mencatat 125 penyelamatan. Jumlah tersebut menjadi salah satu catatan penyelamatan tertinggi di kompetisi kasta tertinggi Italia. Ia juga mencatat 11 clean sheet. Memang secara keseluruhan Cremonese tidak mampu mempertahankan statusnya di Serie A. Tetapi dari sudut pandang individu, Emil justru mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Ia bermain secara reguler, ia menghadapi tekanan setiap pekan, dan ia kembali menunjukkan bahwa dirinya masih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Italia. Karena itu, ketika masa peminjamannya berakhir, Emil kembali ke Como bukan sebagai kiper yang kehilangan arah. Justru sebaliknya, ia kembali dengan pengalaman satu musim penuh sebagai penjaga gawang utama di Serie A. Masalahnya, Como juga sedang membangun tim yang semakin serius. Musim lalu, mereka berhasil mengakhiri kompetisi Serie A di posisi keempat dan mendapatkan tiket ke Liga Champions. Artinya, standar persaingan di dalam skuad mereka juga semakin tinggi, termasuk di posisi penjaga gawang. Jan Butes masih menjadi salah satu pilihan utama. Selain itu, Como juga memiliki Noel Turnquist dan beberapa opsi lainnya. Dalam pertandingan pramusim melawan Arsenal misalnya, Jan Butes menjadi starter, sementara Emil Audero berada di bangku cadangan. Pertandingan tersebut berakhir 1-1 setelah 90 menit sebelum Arsenal menang 4-3 melalui adu penalti. Situasi serupa kembali terlihat ketika Como menghadapi Liverpool. Pada 16 Agustus, Como bahkan menjalani 2 pertandingan uji coba melawan Liverpool dalam Serie A. Pertandingan pertama dimainkan di pelatat latihan Liverpool dan berakhir 0-0. Kemudian pada pertandingan utama di Anfield, Liverpool menang 2-0. Dan dalam pertandingan di Anfield tersebut, Emil Audero berada di bangku cadangan. Jan Butes yang dipercaya menjadi starter. Fakta ini tentu menarik, karena pramusim memang bukan penentu mutlak siapa yang akan menjadi starter ketika kompetisi resmi dimulai. Tetapi bagi Emil, situasi tersebut jelas menjadi sinyal bahwa persaingan di Como tidak akan mudah. Dan disinilah masalah besar itu muncul. Emil Salut berusia 29 tahun. Pada usia seperti ini, tentu dia tidak ingin menghabiskan sebagian besar musim hanya dengan menjadi penjaga gawang cadangan. Dia membrokan pertandingan, dia membutuhkan ritme, dan yang paling penting, dia membutuhkan klub yang benar-benar percaya kepadanya. Karena itulah, kemungkinan pindah dari Como menjadi sesuatu yang Secanemist hafal. Bukan karena Emil gagal, justru karena performanya bersama Cremonese membuat dirinya masih memiliki nilai di pasar transfer. Beberapa klub Italia memang sudah dikaitkan dengan sang kiper. Salah satunya adalah Monza. Selain itu, Sampdoria, Cesena, dan Avellino juga pernah disebut sebagai coping yang mendatsupuasi Emil. Cesena bahkan membutuhkan tambahan di posisi penjaga gawang setelah Jonathan Klinsmann mengacaver cedera. Namun sebagian besar rumor tersebut masih sebatas ketertarikan dan pojajakan. Belum ada transfer yang bocus doing sudah selesai. Dan kemudian muncul nama yang jauh lebih besar, Juventus. Kabar mengenai ketertarikan Juventus kepada Emil muncul pada 19 Agustus 2026. Menurut laporan yang mengutip Sky Sport, nama Emil Audero termasuk salah satu opsi yang dipertimbangkan Juventus untuk posisi penjaga gawang.
Ini bukan berarti transfer sudah terjadi, tetapi fakta bahwa nama Emil masuk pembahasan Juventus tentu Securities tentu feeding. Apalagi Juventus bukan klub asing bagi Emil. Dia justru tumbuh dari akademi Juventus. Emil berada di sistem akademi Bianconeri sejak masih muda sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan masuk ke tim senior. Setelah itu, dia menjalani masa peminjaman ke Venezia dan Sampdoria. Dari Sampdoria, karirnya berkembang pesat. Kemudian dia sempat memperkuat Inter Milan. Setelah itu, Como menjadi klub yang memilikinya. Jadi, jika suatu hari Emil benar-benar kembali ke Turin, cerita tersebut akan terasa seperti sebuah perjalanan yang kembali ke titik awal. Namun ada alasan lain yang membuat Juventus tertarik. Bukan sekedar faktor nostalgia. Juventus sedang membutuhkan komposisi penjaga gawang yang tepat untuk musim baru. Klub tersebut telah mendatangkan Guglielmo Vicario dari Tottenham dan masih melakukan penyesuaian di posisi penjaga gawang. Dalam kondisi tersebut, Emil dianggap sebagai salah satu nama yang masuk akal untuk menjadi opsi pelapis. Tetapi disinilah kita harus melihat situasinya secara realistis. Kalau Emil pindah ke Juventus hanya untuk menjadi kiper kedua, apakah itu benar-benar keputusan terbaik? Jawabannya belum tentu. Memang, bermain untuk Juventus tentu memiliki nilai yang sangat besar. Klub tersebut memiliki sejarah panjang, tekanan dan atmosfernya berbeda. Dan kesempatan untuk berada di skuad sebesar Juventus tentu bisa meningkatkan reputasi seorang pemain. Namun Emil juga membutuhkan menit bermain. Inilah dilema yang sebenarnya. Kalau dia bertahan di Como, dia harus bersaing dengan Butes. Kalau dia pindah ke Juventus, kemungkinan besar dia juga harus bersaing untuk mendapatkan tempat. Jadi pertanyaannya bukan hanya klub mana yang lebih besar, tetapi di klub mana Emil bisa mendapatkan kesempatan bermain yang paling ideal? Itulah yang seharusnya menjadi pertimbangan utama. Karena performa Emil musim lalu sudah memberikan satu pesan penting, dia masih mampu menjadi kiper utama. 125 penyelamatan dalam satu musim menunjukkan betapa besarnya peran yang dia jalankan bersama Cremonese. Dia menghadapi banyak tembakan, dia bermain dalam tekanan, dan dia tetap menjadi salah satu pemain penting di bawah Mistar. Maka akan sangat disayangkan apabila performa tersebut justru diikuti dengan satu musim penuh sebagai pemain cadangan. Apalagi Emil sekarang juga menjadi bagian dari timnas Indonesia. Semakin banyak dia bermain di level klub, semakin baik pula persiapannya untuk pertandingan internasional. Posisi penjaga gawang membutuhkan kontinuitas. Refleks harus terus diasah. Komunikasi dengan pemain belakang harus terus terjaga. Dan rasa percaya diri seorang kiper juga sangat bergantung pada seberapa sering dia bermain. Karena itu, keputusan Emil bukan hanya penting untuk Como. Ini juga penting untuk karirnya bersama timnas Indonesia. Dan justru karena itulah, bursa transfer kali ini bisa menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan karir Emil. Como sekarang memiliki dua pilihan. Mempertahankan Emil dan memberinya kesempatan untuk bersaing mendapatkan posisi utama, atau membuka pintu keluar apabila ada klub yang datang dengan tawaran yang sesuai. Dari sisi Como, menjual Emil tentu bukan keputusan sederhana. Kontraknya masih panjang, dia juga memiliki pengalaman Serie A. Dan dengan Como yang akan tampil di Liga Champions, memiliki kiper berpengalaman jelas bisa menjadi aset. Namun jika Emil tidak mendapatkan kesempatan bermain secara reguler, kedua pihak bisa sama-sama dirugikan. Emil kehilangan menit bermain, Como juga mempertahankan pemain yang mungkin tidak mendapatkan banyak kesempatan. Karena itu, transfer bisa menjadi jalan keluar yang masuk akal. Dan jika benar Juventus serius, maka situasinya akan semakin menarik. Sebab Juventus bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan semua klub. Lingkungan dengan top kanan tinggi, kompetisi domestik, dan tentu saja pengalaman bermain di salah satu klub terbesar Italia. Namun sekali lagi, jangan terburu-buru mengatakan Emil sudah pasti ke Juventus. Sampai saat ini kabar tersebut masih berada pada tahap rumor dan opsi. Belum ada pengumuman resmi, belum ada kesepakatan transfer yang diumumkan. Dan selama belum ada tanda tangan kontrak, semua kemungkinan masih terbuka. Bahkan klub seperti Monza, Sampdoria, Cesena, atau Avellino masih bisa menjadi alternatif apabila negosiasi dengan klub lain tidak berjalan. Yang jelas, posisi Emil sekarang jauh lebih menarik dibandingkan beberapa bulan lalu.
Dia kembali dari Cremonese dengan payung doing lah. Dia masih honest ekonom dengan Como. Dia masuk dalam skuad untuk menghadapi Arsenal dan Liverpool pada pramusim. Dan Contang, namanya Yorpro pos radar klub-klub Italia. Bahkan visiting disebut The Pop mempertimbang kakaknya.